Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Saya kemarin ada teman saya, dia seorang dokter. Saya ngelihat dia senyum sama saya. Saya bilang, tulang belakangmu mencong, saya bilang. Wajah kita ini cerminan tulang belakang sama cerminan isi perut. Jadi saya lihat wajah-wajah Anda, saya tahu masalahnya di mana. Oh serius, kelihatan. Dia senyumnya miring, saya bilang tulangmu kayaknya bengkok, dia bilang. Ternyata benar, emang iya. Itu memang ilmu itu saya pelajarin memang. Jadi wajah kita ini bisa mencerminkan organ perut. Ya, apalagi dulu wajahnya persegi, sekarang rembulan, bulat gitu kan, banyak masalah itu. Ya, wajah kita tuh aslinya kan persegi, nggak ada lemak di sini, nggak banyak lemak di sini gitu kan. Nggak usah nunduk-nunduk gitu ya. Iya, karena memang perut kita cerminannya akan tampak di wajah. Saya bilang ginjalmu masalah, saya bilang. Kamu susah tidur ya? Iya, dia bilang. Macam-macam lah saya mencoba menanyakan itu berdasarkan keluhan dari organ yang ternyata cocok. Ya. Jadi ada kayak orang, misalkan nih, ada apa tuh namanya? Kantong mata itu atau hitam itu masalah, Pak. Nggak bisa dihilangin dengan make up. Nggak bisa. Dihilangin dengan cara apa? Dia harus tidur, istirahat. Dia harus makan tumbuhan, saya sebutnya produk ciptaannya Allah, yang bisa memperbaiki fungsi limpanya kalau nggak ginjalnya. Di mana itu didapatkan? Rempah. Bumbu, ya, di bumbu-bumbuan. Ya, misalkan apa? Ya, ketumbar, lada, gitu loh, atau serai, ya, gitu. Jadi kelihatan. Di wajah kita tuh cerminan. Bahkan saya ngelihat ada teman saya, dia putus sama suami. Saya bilang ini kayaknya, saya nggak ngomong sama dia, tapi saya ngelihat, saya bilang ini kayaknya suaminya berat ya, saya bilang. Mungkin tidak lama ajalnya, saya bilang, dalam mati. Ternyata benar mati. Karena dilihat dari matanya, saya lihat dari matanya, bibirnya, di sininya, saya bilang ini ginjalnya udah habis, saya bilang. Ternyata benar, suami itu gagal ginjal. Dan akhirnya dalam waktu, tidak ada 3 bulan lah, 2 bulan setelah saya sempat kontak-kontakan sama dia, itu meninggal suaminya. Jadi wajah kita itu bisa menggambarkan isi perut kita. Ya, jadi mau kata Anda, ada beberapa yang di IG saya itu, orang-orang yang share-share tentang hidup sehatnya segala macam gitu kan. Saya bilang, apa yang Anda makan di kesendirian Anda, akan Anda tampakkan hasilnya di keramaian. Maksudnya paham ya? Jadi mau kata nyuri-nyuri makan gorengan, nasi goreng, misalkan gitu kan, di kesendirian kita akan tampak dari mana? Dari badan kita nanti di keramaian. Maksudnya akan dia, tubuh kita itu tidak akan bisa dibohongin gitu aja, tenang aja Pak. Gak bisa. Ya makanya Ramadan harusnya menjadi bulan bersih-bersih. Kalau bersih-bersih kolbu saya kan udah paham semua lah. Ya. Yang jadi masalah bagaimana caranya kita membersihkan badan kita selama Ramadan. Jangan lagi banyak sampah yang masuk. Sebagian sudah saya share di IG sebenarnya. Resep sehat selama 30 hari Ramadan. Ya. Kurang nggak makan memang bulan Ramadan jangan lagi menjadi bulan kita kekenyangan. Bulan Ramadan harusnya menjadi bulan yang kita tidak lagi banyak makan. Lebih banyak melaparkan diri kita. Ya. Tapi ada caranya. Caranya gimana? Caranya kalau misalnya kita tentang berbuka nih. Kita tentang berbuka. Maka berbukanya ikutin berbukanya Nabi. Nabi berbuka pakai apa? Pakai kurma basah atau rutop. Kalau nggak ada kurma basah, Nabi SAW berbuka pakai kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, berbuka pakai apa? Pakai air putih. Itu diikuti dulu. Habis itu apa yang Anda makan? Ini kayaknya penggemar gorengan sejati semua. Berat loh gorengan itu dicerna serius. Saya tanya sedikit. Dulu ya, orang tua kita itu penyakitnya itu relatif sederhana dan gampang diobatin. Mereka dulu suka menggoreng nggak? Suka, tapi mereka gorengnya dulu pakai minyak kelapa loh. Minyak kelapa itu kategorinya lemak jenuh. Minyak sawit kategorinya lemak trans. Lemak trans itu untuk dicerna badan kita susahnya minta ampun. Apalagi yang sudah menghitam, segala macam itu. Makanya, kalau sekarang Anda disajikan gorengan di depan Anda, lalu Anda berbinar-binar gitu kan, bahagianya luar biasa, tapi Anda tidak merasa semangat ketika disajikan sayur dan buah, ada yang nggak beres dengan badannya. Ya, ada yang nggak beres. Artinya apa? Banyak yang konslet. Ya, kenapa? Karena memang apa yang kita lihat itu sebenarnya mempengaruhi mood kita. Maka saya sering sebutnya good food is good mood. Anda tidak akan bisa dapatkan mood yang baik dari makanan-makanan berminyak. Nggak bisa.
Yang Rasulullah SAW begitu. Makanya ada buah, ada sayur, di situ ada probiotik, ada prebiotik semua. Ada madu, segala macam, ada kurma. Kurma itu juga termasuk prebiotik sebenarnya. Ya. Jadi Ramadan nanti, ya, setelah Anda makan tadi apa kurma tadi, yang Anda kerjakan selanjutnya adalah Anda minum air rendeman kurmanya. Ya. Tadi saya bawa, cuma sudah habis di kajian di Serpong tadi. Ya. Saya ngerendam nanas, saya campur sama kurma, saya campur sama manggis, saya campur sama goji berry. Enak banget. Itu full dengan enzim. Ya. Full dengan apa? Full dengan bahan fermentasi. Dan Nabi udah ajarin, salah satu minuman kesukaan Nabi adalah air rendaman kurma. Ya, sekarang namanya Ibus Water, tapi kalau guru saya seorang profesor dikatakan itu air nano sebenarnya. Air nano itu apa? Air yang sudah berubah molekulnya menjadi kecil. Ada satu proses dalam ilmu fisika atau biologi itu namanya difusi. Difusi itu apa? Difusi itu perpindahan ya suatu bahan dari konsentrasi yang pekat ke konsentrasi yang rendah. Maka ketika Anda nyemplungin buah dalam air, maka konsentrat buah ini akan pindah ke dalam air dengan proses difusi. Jadi kalau saya pernah bilang kan, makan buah yang terbaik apa? Makan buah itu sama bijinya sama kulitnya. Nggak bisa kan? Sehingga nanti kalau Anda mau makan jeruk nipis itu boleh nggak dimakan? Boleh kalau bisa, tapi kalau kita nggak bisa makan, udah potong aja jeruk nipis, cuci yang bersih, cemplungin semua ke air. Maka seluruh bahan dari bijinya, dari kulitnya, semua akan larut dalam air tadi. Dan itu adalah makanan terbaik untuk usus kita. Ya, usus kita ya teman-teman sekalian, ada 3 bakteri, ini bahasa sederhananya. Bakteri netral, bakteri baik, sama bakteri jahat. Siapa yang paling pegang peranan? Yang paling pegang peranan adalah bakteri netral. Bakteri netral ini bisa berubah menjadi bakteri baik atau bakteri jahat tergantung apa yang orang itu makan. Artinya apa? Semakin banyak probiotik atau prebiotik yang orang itu makan, maka otomatis semakin banyak bakteri netralnya yang berubah menjadi bakteri baik. Autoimun terjadi gara-gara apa? Gara-gara bakteri netralnya berubah menjadi bakteri jahat. Kawan nggak kenal kawan, lawan nggak kenal lawan. Makanya kalau kita belajar tentang autoimun ya, salah satu yang amat sangat tanda kutip diharamkan di autoimun adalah makan gluten. Gluten itu apa? Produk berbasiskan tepung. Itu di tanda kutip diharamkan banget. Kenapa? Itu bikin chaos banget. Di usus itu chaosnya luar biasa. Ya, kacaunya luar biasa di usus itu kalau seseorang itu mengkonsumsi itu. Ya. Dan ingat tubuh kita nih, ya, tidak langsung sakit, tenang aja. Orang-orang yang mengkonsumsi makanan, saya sebutnya makanan kosong, makanan sampah. Seperti itu, dia nggak langsung sakit. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh langsung ngasih sign. Sign-nya apa? Keluhan. Ya. Keluhan itulah yang menjadi tanda bahwa tubuhnya banyak masalah. Susah tidur, termasuk perempuan zaman sekarang. Saya dapatkan banyak sekali orang-orang yang konsul ke saya itu. PCO, endometriosis, infertilitas, banyaknya luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara nyampah. Jadi gini, mungkin Bapak Ibu sekalian belum pernah mikirin, tapi mari kita pikir bersama. 30-40 tahun yang lalu, anak perempuan ketika lahir, ya anak perempuan lah ya, secara umum, itu menstruasinya biasanya rata-rata di kelas 3 atau kelas 1 atau kelas 2 SMP loh. Anak perempuan zaman dulu. Sekarang, kelas 3 atau kelas 4 SD sudah mens. Betul? Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan itu? Pastinya ada satu proses penuaan dini yang terjadi pada makanan atau apa yang mereka konsumsi tiap hari. Semakin banyak yang tidak alami, semakin banyak yang dikemas, semakin banyak yang diolah, semakin banyak dikasih bahan aditif, maka tubuhnya akan banyak terasup dengan radikal bebas. Radikal bebas. Kata kuncinya apa? Pasangin dia. Radikal bebas tadi kan adalah elektron yang kekurangan atau kehilangan elektron pasangannya. Maka pasangin dia. Pasangin dari mana? Dari semua yang Allah tumbuhkan. Kata kuncinya apa? Makanlah makanan yang ditumbuhkan Allah di atas tanah dan dapat sinar matahari. Itu aja kata kuncinya. Saya nyebut itu sebagai produk ciptaannya Allah. Apapun itu bentuknya, mau sayur kayak, mau buah kayak, makan itu sesering mungkin. Supaya apa? Supaya tubuhnya punya bahan baku untuk melakukan detoksifikasi tadi. Semakin banyak makanan tadi yang diasup, maka apa yang terjadi? Tubuh akan bisa memperbaiki bagian-bagian rusak. Contoh gini lah, sel lambung kita Bapak sekalian, dia bisa regenerasi dalam waktu 3-5 hari. Kalau untuk regenerasi tadi, dia pastinya membutuhkan bahan. Bahan itu dapatkan dari mana? Dari enzim, dari vitamin, dari mineral semua. Sehingga apa? Sehingga ketika dia nanti waktunya mengganti itu dia ambil bahan-bahan tadi yang sudah kita asup dalam badan kita. Tapi kalau nggak ada bahan, maka yang kita makan itu pun akan jadi bahan buat tubuhnya. Contoh ketika orang konsumsi tepung misalkan. Apa yang terjadi? Dia akan ambil bahan tadi. Akhirnya apa? Nggak match. Hormon dalam tubuh kita tuh, saya sudah sebutnya lock and key chain. Jadi dia begini deh. Ini reseptornya, ini bahan bakunya. Reseptor sudah build up, sudah build in. Sudah Allah berikan waktu lahir. Kapan dia? Sejak 8 minggu waktu orang itu, waktu wanita itu
sedang dalam kandungan atau mungkin sedang hamil. Di 8 minggu pertama itu jangan nyampah sama sekali perempuan. Ya. Kalau dia nyampah, maka apa yang terjadi? Maka reseptornya bermasalah, apalagi kena bahan baku, maka bersiaplah untuk menghasilkan generasi-generasi yang gennya cacat, kalau saya bilang. Jadi kalau Anda sekarang belum nikah, terus sekarang Anda nyampah, maka Anda sedang mempersiapkan gen yang ya kedepannya nanti ketika ketemu sama gen istrinya, gen-gen yang lemah, bahkan gen-gen cacat kalau bahasa saya. Sehingga sekarang saat ini apa yang terjadi? Kita lihat autis begitu luar biasa meningkat. Anak-anak ADHD begitu meningkat luar biasa. Anak-anak yang lahir tanpa tempurung kepala dan berbagai macam kelainan kongenital. Gen. Muncul dari mana? Dari apa yang dimakan oleh mak bapaknya. Jadi yang saya sampaikan sebenarnya ini kita membahas tentang satu generasi loh. Ya, suatu generasi ke depan yang mau tidak mau kalau tidak diperbaiki sekarang, maka Indonesia, kalau kita bicara sekarang, Indonesia angka tertinggi penyakit apa? Stroke dan penyakit jantung. Gara-gara apa? Gara-gara ya tadi makanan, ujung-ujung makanan salah satunya. Ya. Jadi kalau kita nggak perbaiki untuk sekalian makanan, nanti ujung-ujungnya kita, ya kalau bahasa saya itu, saya pernah share gitu di IG, saya bilang, saya nggak mau masa tua saya itu masa sakit-sakitan gitu. Saya nggak mau masa tua saya itu masa yang orang atau keluarga saya itu sibuk ngurusin penyakit saya akibat apa yang saya makan saat ini. Saya mau mati tenang, saya mau matinya nggak ada penyakit. Bisa nggak? Bisa, meskipun secara takdir, ya semua bisa kena penyakit. Ya, tapi kita bisa menjaganya kan. Kalau kata Umar itu, kita ini hidup berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Apakah hidup sehat menjamin kita untuk tidak kena penyakit? Tetap pasti akan kena. Ya, tapi kita sudah punya benteng ikhtiarnya kita. Ya, apalagi Allah pasti akan hisab semua. Apa yang kita masuk atau kita berikan dalam tubuh kita ini pasti Allah tanya semua, Pak Bu. Pasti Allah tanya semua. Ya, tinggal nanti yang kita masukin itu ya bahasa saya tadi pertamakah atau mungkin afturkah atau tadi makanan-makanan tidak layak masuk sebenarnya. Dan demografi penduduk saat ini, demografi penyakit saat ini di Indonesia itu memang agak-agak unik. Justru malah di kampung-kampung sekarang autoimun itu merajalela luar biasa. Penyakit-penyakit degeneratif itu merajalela luar biasa di kampung-kampung ya. Yang dulu katanya itu penyakit orang perkotaan. Kenapa? Kita lihat aja di kampung-kampung itu orang-orang di kampung biasa makannya apa? Mereka nggak kenal lagi dengan makanan tradisional mereka. Mereka nggak kenal lagi dengan singkong rebus, ubi rebus, nggak kenal lagi dengan pecel segala macam, nggak kenal semua. Ya. Apa yang terjadi berikutnya adalah ya tadi tubuhnya terasup dengan bahan-bahan yang tidak layak masuk. Ya. Jadi bahasa sederhananya apa? Back to real food. Back to real food. Ya makanya nanti Ramadan sekalian, caranya gimana? Caranya Anda mulai stop tuh yang 5 hal tadi. Mulai stop. Kalau mau sehat. Ya. Supaya apa? Supaya tarawihnya nggak ngantuk-ngantukan. Ya. Terus apa lagi selanjutnya? Jadi habis Anda berbuka puasa kan sholat maghrib tuh. Saya kasih tips-tipsnya aja ya. Terus habis itu ngapain? Anda makan buah. Habis sholat maghrib. Ya. Buahnya diapain? Nah, saya kasih tipsnya supaya buahnya itu bisa tertopping dengan banyak mineral. Caranya gimana? Ada potong-potong buah. Ya, potong-potong buah apa aja? Mangga, melon segala macam gitu kan. Lalu Anda potong-potong blok gitu tuh, lalu Anda taburin madu situ. Kasih sedikit garam. Ya. Anda makan dalam satu piring atau mangkok. Ini namanya makan. Ya. Ini makan. Bukan ngemil, ini namanya makan. Berapa banyak? Jangan banyak-banyak juga. Ya, karena buah kalori lagi. Selesai? Selesai. Habis itu ngapain Anda? Ya, minumlah. Minum apa? Minum teh dari rempah. Apa pilihannya? Banyak. Ketumbar boleh, kayu manis boleh, serai boleh. Ingat aja tiga hal yang diingat aja. Ketumbar, serai, atau kayu manis. Minum itu. Ya. Diapain? Dikasih air panas, seduh, minum. Selesai? Selesai. Sudah selesai, makan. Selesai. Terawih kan? Terawih. Mau 2 rakaat, 23 rakaat, atur aja. Habis terawih pengen makan? Oh iya. Nah, ya. Kita makan. Tapi tunggu dulu, apa dulu? Habis terawih nanti bos sekalian Anda makan ya. Anda makan apa? Pertama Anda makan sayur. Sayur yang dikukus. Dibikin sayur bening nggak apa-apa. Kenapa? Karena sayur ya bisa menggantikan sel-sel yang rusak dalam badan kita. Sayur. Dan sayur itu dia kalorinya hampir-hampir kosong. Apalagi rempah. Rempah itu sebagian besar kalorinya kosong. Nggak ada kalori. Tapi dia ada mineral ya. Kerupuk
Satu bungkus itu, ukuran segini lah gitu kan. Itu bisa sekitar 200-300 kalori loh. Tapi kosong nutrisi. Gak ada nutrisi deh. Ya, jadi kalau Anda makan pecel tapi jangan pakai kerupuknya. Nah, terus sayur tadi, Anda coel pakai apa? Pakai sambal. Karena sambal itu enzim. Ya, dan dalam sayur tadi, saran saya Anda masukin di situ paprika. Karena paprika itu punya 4 kali lipat kadar vitamin C lebih tinggi daripada jeruk. Paprika. Oke, dicuel kan begitu kan? Habis itu ngapain? Anda makan kacang. Makan kacang. Kacang apa? Saya sarankan beberapa kacang, tapi bukan kacang hijau. Bukan kacang kedelai. Karena kacang hijau sama kacang kedelai, kacang yang cukup tinggi kadar estrogennya. Jadi kalau laki-laki makan itu, maka dia akan berlimpah hormon estrogen. Kalau sering. Dia akan jadi laki-laki yang lebay. Oh iya. Ada namanya senoestrogen. Kacang kedelai itu mengandung itu. Ya, makanya susu kedelai itu tidak boleh dikonsumsi oleh laki-laki sering-sering. Ada yang jualan ya? Sekali-sekali boleh, tapi tidak tiap hari dimakan. Sebab apa? Kalau perempuan makan itu, maka perempuan itu akan berlimpah estrogennya. Penyakit ini bukan penyakit, kondisi disebut dengan estrogen dominan. Kalau laki-laki yang makan itu, maka dia akan lack of testosterone. Lack of testosterone meaning lack of leadership. Jadi laki-laki yang gitu. Kacang hijau juga sama sebenarnya. Ya. Berarti ada kacang-kacangan yang kita perlu tahu. Apa kacang-kacangan yang boleh kita makan? Karena kacang itu isinya apa? Protein di lemak. Ya, kemudian apa kacang itu misalkan kacang almond atau walnut atau pistachio atau macadamia, macadamia gitu, atau Brazil nut, kacang Arab. Iya. Kalau tidak ada, tenang. Saya kasih solusi yang lain. Kalau nggak ada, kacang merah boleh. Red bean itu loh. Nah itu boleh. Murah kan? Alhamdulillah. Ada juga solusi. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا